Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Selintia Wirunisa Topan dan rekan saya Waalaikumsalam. Salam dari mahasiswa Penjas Unsud yang AMSP di SMA 2 Negeri Purwokerto ya Pak. Ya. Kami di sini bermaksud untuk mewawancarai Bapak Taufan Taufan Nugraha. Iya. sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka ya Pak. Iya. Nah, yang pertama saya mau tanya sarana dan prasarana pendukung Pak yang ada di SMA 2 untuk ekskul pramuka. Iya. Jadi sarana pendukung ekstrakurikuler pramuka yang pertama itu adanya ruangan Dewan Ambalan ya. Ruangan Garuda Sima. Itu ada satu. Lalu kemudian ada juga kami memiliki tenda sebanyak 22 buah tenda camping untuk kemah. Lalu di sini juga ada tersedia lapangan rumput, lapangan sepak bola yang digunakan untuk kemah juga. Lalu ada juga lapangan basket yang digunakan untuk apel. Lalu kami juga punya bangsal. Itu untuk apel darurat ketika hujan. Jadi kalau hujan apelnya itu di dalam bangsal. Gitu. Lalu juga ada peralatan-peralatan yang mendukung kegiatan ekstrakurikuler seperti misalkan adanya tong tempat untuk api unggun. Di situ kami punya. Lalu beberapa lampu untuk untuk kemah juga ada. Gitu. Ya banyak sekali ya Pak. Iya. Kemudian sumber dana untuk kegiatan ekskulnya sendiri dari mana saja ya Pak? Sumber utama yang pertama itu dari dana BOS, itu yang pertama. Lalu kemudian dari gotong royong, karena pramuka itu kan sifatnya gotong royong. Lalu yang ketiga dari sponsor dari pihak ketiga. Jadi ketika menyelenggarakan suatu kegiatan, biasanya anak pramuka itu membuat proposal untuk sponsor. Dan ada beberapa sponsor yang masuk ke kami untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Oh gitu ya Pak. Jadi Iya. untuk dana itu digunakannya untuk satu kegiatan atau per tahun atau per semester gitu Pak? Jadi itu digunakan untuk setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan kami membuat proposal dan dananya butuh berapa itu nanti dibagi 3. Dari dana pos ada, dari gotong royong iuran juga ada, dan dari pihak sponsor juga ada. Gitu. Untuk nominalnya sendiri biasanya berkisar berapa Pak? Itu nominalnya tergantung kegiatannya, acaranya. Bisa sampai 20 juta untuk lomba-lomba tertentu, itu bisa sampai 20 juta. Tapi untuk kalau kegiatan yang biasa itu ya paling minimal 2 juta atau 1 juta gitu. Kemudian dari kegiatan ekskul pramuka sendiri itu bagaimana Pak cara penilaian dan pelaporan kegiatan ekskulnya sendiri Pak? Oke. Penilaian itu dilakukan oleh Dewan Ambalan terhadap adik kelasnya dan dengan pemantauan dari pembina pramuka. Lalu untuk laporan kegiatannya, jadi setiap pramuka itu mau melakukan kegiatan, itu pertama kami membuat rencana kegiatan. Lalu kemudian ada rapat persiapan, itu yang kedua, rapat persiapan kegiatan. Lalu kemudian kegiatan dilaksanakan. Lalu setelah kegiatan dilaksanakan, kami melakukan evaluasi kegiatan. Gitu. Tahap-tahap untuk melaksanakan suatu kegiatan. Oh, ya, Pak. Jadi yang menilai secara langsung itu dari Dewan Ambalan. Dari ya, Dewan Pak? Ambalannya langsung. Kemudian bagaimana Pak proses seleksi atau penelusuran potensi minat bakat siswa itu untuk masuk ke ekskul pramuka itu Pak? Oke. Jadi kalau pramuka itu kan ada 2, pramuka yang wajib dan pramuka yang tidak wajib. Kalau pramuka yang wajib itu semua siswa kelas 10 itu wajib mengikutinya. Tapi kalau pramuka yang tidak wajib itu dikhususkan untuk menjadi anggota Dewan Ambalan. Nah, untuk bergabung menjadi anggota Dewan Ambalan, yang pertama itu adalah mengisi formulir, mengisi borang pengajuan sebagai anggota Dewan Ambalan yang dibagikan ketika masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ketika masa pengenalan lingkungan sekolah,
Pramuka SMA 2 Purwokerto memperkenalkan diri kepada siswa-siswi kelas 10 yang baru masuk. Terus kemudian dari perkenalan itu siswa-siswi kelas 10 yang baru itu bagi yang berminat itu akan mengambil formulir pendaftaran menjadi anggota Dewan Ambalan. Lalu kemudian setelah itu dilaksanakan seleksi mulai dari latihan dasar, latihan fisik dan seterusnya. Dan kami juga menelusuri piagam-piagam penghargaan dari siswa-siswi kelas 10 baru yang masuk ke SMA 2 Purwokerto dengan menggunakan piagam pramuka. Gitu. Iya, Pak. Oh, jadi eh, yang diseleksi itu dari kelas 10 ya, Pak? Dari kelas 10, iya. Coba untuk penentuan kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan itu bagaimana ya Pak? Penentuan kegiatan ekstrakurikuler itu setiap tahunnya itu diawali dengan musyawarah penegak. Jadi ketika musyawarah penegak itu kami membuat rencana kegiatan selama 1 tahun berdasarkan pertimbangan kalender pendidikan dan kalender lomba pramuka yang ada. Kalau untuk pada saat COVID yang sekarang itu bagaimana ya Pak? Nah, karena saat ini sedang masa pandemi COVID, maka segala kegiatan terbatas dan kami menggunakannya secara daring, secara online dengan menggunakan WA Group. Susunan organisasi pembinaan ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 2 Purwokerto itu bagaimana ya Pak? Ya, yang pertama itu adanya Kak Mabigus. Kak Mabigus sendiri adalah Kepala SMA Negeri 2 Purwokerto selaku pemimpin. Kemudian di bawah Kak Mabigus ada Kak Gudep. Kak Gudep terbagi 2, yaitu Kak Gudep Putra dan Kak Gudep Putri. Kak Gudep Putra menangani Pramuka Putra dan Kak Gudep Putri menangani Pramuka Putri, tapi berjalan bersamaan. Lalu kemudian di bawah Kak Gudep ada pembina ekstrakurikuler pramuka. Lalu kemudian untuk siswanya sendiri ada Pradana sebagai pimpinan, ada Pradana Putra dan Pradana Putri. Kemudian di bawah Pradana ada sekretaris bendahara dan juga Dewan Adat, dan di bawahnya lagi ada seksi-seksi yang lainnya. Oke Pak. Gitu. Untuk waktu dan tempat kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya itu bagaimana? Sebelum pandemi, waktu kegiatan pramuka itu kalau yang rutin itu setiap Jumat itu diikuti oleh seluruh kelas siswa-siswi kelas 10 yang ditangani oleh anak-anak Dewan Ambalan. Lalu untuk kegiatan yang lain itu disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan pada saat musyawarah penegak. Dan untuk masa pandemi seperti ini, maka pramuka regulernya itu tetap dilaksanakan setiap hari Jumat. Kita namakan Jumat rutin gitu ya. Itu diikuti oleh siswa-siswi kelas 10 lainnya. Dan untuk kegiatan lainnya, kegiatan yang ada di outdoor itu semua ditiadakan mengingat kondisi pandemi. Gitu ya, Pak. Iya. Tapi kalau misal ada perlombaan gitu, Pak, dari pramukanya, apakah diperbolehkan gitu oleh sekolah untuk melaksanakan kegiatan di sekolah? Ya, sebelum pandemi itu diperbolehkan, tergantung dari nama dan eventnya sendiri. Kalau yang mengadakan itu Kuarcap Banyumas, itu biasanya pasti kami akan ikut, dan kalau misalkan lolos sampai ke daerah juga kami pasti akan ikut. Tapi selama pandemi ini, ketika pandemi ini, maka kegiatan pramuka di Kuarcap itu sama sekali tidak ada lomba pramuka. Ya. Mungkin Pak segitu saja pertanyaan dari kami. Iya. Terima kasih banyak Pak atas jawaban dan waktunya yang Iya. telah diberikan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dek. Ya, Boleh tahu dari nama dan ekskul apa? saya Tik Nabila dari Pramuka. Ya, dari Pramuka. Boleh tanya-tanya seputar Pramuka ya? Oke. Boleh tahu nggak kalau jadwal kegiatan Pramuka itu hari apa aja di setiap minggunya?
Untuk jadwal itu biasanya hari Senin buat rapat Dewan Ambalan. Kemudian hari Rabu itu larut adik kelas yang apa? Yang gabung sama pramuka buat jadi sangga inti. Terus Jumat itu Jumat rutin. Udah Nah, Jumat rutin untuk seluruh kelas seluruh 10. kelasnya. Terus kegiatan di ekskul pramuka itu biasanya apa aja? Kalau kegiatan yang rutin per minggu itu yang tadi saya sebutin. Terus buat yang per bulan itu ada rapat koordinasi sama pembina. Tapi itu juga dilihat dari waktu pembinanya senggang atau enggak. Terus buat kegiatan lain kayak memperingati hari-hari besar dari pramukaan atau nasional juga biasanya pakai gitu sih. Terus sama buat pendidikan dasar, kemudian pendidikan kedua, sama ntar pendidikan yang terakhir. Kalau sarana dan prasarana pramuka di SMA 2 ada apa aja kira-kira? Sarana dan prasarana banyak sih, buat yang kan ada 2 tempat, di sanggar sama di gudang. Nah di gudang tuh tongkat, tali, tenda juga, terus ada beberapa matras, terus sama benda adat lain di gudang juga banyak. Nah terus kalau di sanggar itu biasanya dokumen-dokumen dari angkatan yang lalu sama kibaran cita, itu bendera dari pramuka sama ada bendera ambalan. Iya. Kalau tanggapan Utik sendiri terhadap kegiatan pramuka ini kayak gimana? Kalau selama online tuh jadi semakin susah, kan kitanya juga jarang ketemu kan. Kalau misal ketemu terus ntar diadain offline, itu pun gimana ya, izin orang tuanya susah. Terus juga dari pembina kan kadang ada yang iya, ada yang enggak. Terus juga kalau rapat pembinanya banyak yang berhalangan hadir gitu. Udah sih paling itu. Iya. Kalau ada satu pertanyaan lagi nih, biasanya dari setiap angkatan atau pas kegiatan, mau itu dari anggota biasa atau dari pengurus, suka ada iuran enggak? Kalau untuk kegiatan kayak ngadain kegiatan apa itu nggak pernah sih. Biasanya langsung pakai kas dari pramukanya sendiri, itu yang rutin. Kalau kas dari pramuka itu dari siapa? Dewan Ambalan. Dari Dewan Ambalan. Kayaknya cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya Utik udah diwawancara. Terus jalanin di ekskulnya sampai akhir, tabah sampai akhir ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.